Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kita inginnya di sana yang dipajang produk kain dan UMKM Kota Bau-Bau sehingga mereka yang bertamu ke sana bisa pulang membawa oleh-oleh produk-produk Kota Bau-Bau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan acara ini sebetulnya untuk membentuk karakter anak-anak kita ini. Kita lihat fenomena yang terjadi di mana-mana, terjadinya tawuran, perkelahian. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dekranasda Bau-Bau akan membuka gerai di 3 lokasi strategis seperti pelabuhan dan bandara. Dikbud Bau-Bau kuatkan karakter anak lewat sosialisasi anti kekerasan. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini Sabtu 27 Januari 2024 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama, tingkatkan pangsa pasar UMKM lokal. Dekranasda Bau-Bau akan membuka gerai di 3 lokasi strategis seperti pelabuhan dan bandara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani melaporkan. Potensi kerajinan hingga produk UMKM di Kota Bau-Bau sangat besar dan layak menjadi buat tangan setiap pelancong yang berkunjung di negeri Khalifatul Khamis. Melihat keberagaman kerajinan dan produk UMKM daerah yang begitu potensial, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau Reviano Dwiatmo berangan-angan membuka 3 gerai pemasaran produk khas negeri Seribu Benteng ini di 3 lokasi strategis lalu lalang pengunjung. Ketiga titik yang dianggap lokasi emas pemasaran produk menurut Reviani, pertama di kantor Wali Kota Bau-Bau, kedua Bandara Batu Ambari, dan terakhir Pelabuhan Murhum yang menjadi tempat persinggahan sejumlah kapal dari berbagai daerah termasuk kapal penumpang PT Pelni. Istri orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini menilai pangsa pasar UMKM lewat kedatangan kapal Pelni di Pelabuhan Murhum cukup besar karena membawa dan memberangkatkan ribuan penumpang dari berbagai daerah. Jadi teknisnya di kantor Parigi Mata kan kita berharap banyak tamunya Bapak Wali Kota, banyak tamunya Pak Sekda, banyak tamunya Bapak dan Ibu Asisten juga yang berkunjung di sana. Kita inginnya di sana yang dipajang produk kain dan UMKM Kota Bau-Bau sehingga mereka yang bertamu ke sana bisa pulang membawa oleh-oleh produk-produk Kota Bau-Bau. Dan di bandara dan di Pelabuhan Murhum pun sama seperti itu karena kita lihat kedatangan kapal ke Kota Bau-Bau itu hampir setiap hari ada. Kadang ada sehari 2 kali, sehari 3 kali. Itu harus kita tangkap pangsa pasarnya. Jadi kita buat gerai di pelabuhan dan di bandara untuk bisa berbelanja produk-produk UMKM Kota Bau-Bau. Menurutnya 3 gerai itu akan menghidupkan Dekranasda Kota Bau-Bau dan mensupport UMKM daerah agar bisa bergerak aktif dan dinamis sehingga usahanya bisa berkelanjutan. Dekranasda membuka sejumlah kemudahan akses untuk membayar sejumlah produk baik lewat transfer rekening maupun kris. Melalui upaya tersebut diharapkan semakin memperluas akses dan jangkauan pemasaran produk UMKM lokal yang notabene sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi gerai lanjut Reviani dalam waktu dekat masih terkendala anggaran. Program bagasannya tersebut diprediksi berjalan mulai triwulan ketiga tahun 2024 seiring dengan koordinasi bersama pihak bandara dan Pelabuhan Murhum. Seluruh produk UMKM Bau-Bau menjadi unggulan diantaranya tenunan, kerajinan seperti mutiara, kuningan, dan kayu, hingga olahan kuliner. Reviani membuka ruang dan kesempatan bagi pelaku UMKM memasarkan produknya lewat Dekranasda asalkan memenuhi persyaratan mulai dari PIRT, NIB, dan mengantongi sertifikat halal. Wode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Karakter anak lewat sosialisasi anti kekerasan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan acara ini sebetulnya untuk membentuk karakter anak-anak kita ini. Kita lihat fenomena yang terjadi di mana-mana, terjadinya tawuran, perkelahian, kekerasan. Generasi tanpa kekerasan menjadi salah satu target strategis pemerintah Kota Bau-Bau. Karena disadari generasi muda merupakan pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa mendatang yang sejak dini harus dibekali dengan penguatan karakter. Berkaitan dengan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau pada Kamis menggelar sosialisasi anti kekerasan pada siswa yang melibatkan 300 anak
dari jenjang SMP sederajat hingga SMA sederajat se-Kota Bau-Bau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Tasdik mengatakan, penguatan karakter kepada anak-anak usia SMP dan SMA perlu dilakukan dan harus dikawal dengan baik karena mereka berada pada usia rentan. Kita menyadari bahwa di masa-masa usia di tingkat SMP dan SMA itu adalah usia yang memang harus dikawal dengan baik karena mereka ini akan menjadi cikal bakal generasi pelanjut ke depan. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan acara ini sebetulnya untuk membentuk karakter anak-anak kita ini. Kita lihat fenomena yang terjadi di mana-mana, terjadinya tawuran, perkelahian, kekerasan. Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau ini menyebut, data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI di tahun 2023 menunjukkan dari 1.206 responden, 87,6% anak-anak kita pernah mengalami aksi kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, dari kekerasan yang dialami itu, yang dilakukan oleh guru itu sebesar 29,9%. Dan teman sekolahnya itu 42,1%, sedangkan teman sekelas itu 28%. Nah, fenomena ini tentu kita tidak ingin terjadi, bahkan kalau bisa kita turunkan terus, khususnya kita di Kota Bau-Bau ini. Sosialisasi anti kekerasan pada siswa se-Kota Bau-Bau ini menghadirkan sejumlah narasumber yang relevan, yakni dari BNN, Kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamung Praja. Instansi ini diyakini bisa memberikan kontribusi pemikiran bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak itu dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah Kota Bau-Bau yang dibangun sejak bulan Juni 2023 lalu akhirnya telah rampung dan segera dimanfaatkan. Selengkapnya, Afriansyah melaporkan. Yang pertama itu alhamdulillah sarana pendukung dan penunjang perpustakaan daerah yang sudah dibangun oleh Perpustakaan Nasional hari ini sudah jadi. Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah Kota Bau-Bau yang berlokasi di Jalan Dayanu Iksanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betuambari akhirnya rampung. Gedung perpustakaan ini memiliki luas 2.000 meter persegi, terdiri 2 lantai, berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Pembangunan gedung ini dimulai sejak 19 Juni 2023 lalu, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bau-Bau sebelumnya, Laude Ahmad Munianse. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya gedung perpustakaan tersebut. Yang pertama itu alhamdulillah sarana pendukung dan penunjang perpustakaan daerah yang sudah dibangun melalui dana alokasi khusus oleh Perpustakaan Nasional hari ini sudah jadi. Kami akan melakukan penataan di dalam, termasuk dukungan pengadaan bukunya, dan insya Allah kami akan resmikan di 2024. Sebelum diresmikan, lanjut Wahid, pihaknya akan menata terlebih dulu di dalam gedung tersebut, termasuk dukungan pengadaan buku-buku dan tambahan mobiler untuk melengkapi yang telah ada. Selain itu, kata Wahid, layanan aplikasi iWolio sebagai layanan perpustakaan digital yang telah diluncurkan pihaknya pada tahun 2023 lalu juga akan diterapkan di gedung perpustakaan umum daerah Kota Bau-Bau. Pihaknya menargetkan semua layanan perpustakaan umum daerah Kota Bau-Bau sudah dapat dinikmati masyarakat paling lambat triwulan keempat tahun 2024 ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, KMPO Potaiko melakukan uji sandar di Pelabuhan Feri Batulo, Kota Bau-Bau. Kapal baru milik Kemenhub itu rencana akan melayani rute Kasipute Donggala Bau-Bau. Selengkapnya, kembali Hairul Mulku melaporkan. Untuk kegiatan kemarin sampai hari ini adalah pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal kapal SPM-nya yang melibatkan Marine Inspektur BPTD kelas 2 Sultra.
Kapal penyeberangan KMP Oputaiko melakukan uji olah gerak kapal atau uji sandar di Pelabuhan Feri Batulo, Kota Bau-Bau pada Jumat siang. Sebelumnya kapal baru milik Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu juga melakukan uji sandar di Pelabuhan Penyeberangan Kasipute dan Donggala, Kabupaten Bombana. Kapal penyeberangan penumpang jenis Roro 500 gross ton ini dioperatori oleh Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar selaku Badan Layanan Umum BLU yang telah membuka cabang di Kasipute. Kepada RRI, Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Jalil Razak mengatakan, kegiatan uji sandar ini merupakan bagian dari pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal SPM kapal sebelum resmi beroperasi. Untuk kegiatan kemarin sampai hari ini adalah pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal kapal SPM-nya yang melibatkan Marin Inspektur BPTD kelas 2 Sultra dengan Dishub, karena ini Dishub ini Kabupaten Bombana dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kaitannya dengan pemenuhan kualifikasi SDM, yaitu Marin Inspektur dari BPTD yang kami mintakan sebagai pendampingan tenaga. Pelaksanaan SPM ini sudah dipenuhi. Prinsipnya disetujui dengan catatan. Catatan ini tidak perlu saya sebut karena ini teknis. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan sesuai surat dari PIP Makassar itu uji coba olah gerak kapal. Kapal dengan kapasitas 200 penumpang ini seyogyanya diperuntukkan di lintasan Kasipute Tanjung Pising karena di sana sudah ada exciting kapal swasta yaitu KMP Dharma Kencana 1, maka pengalihan disepakati oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk pemberian subsidi program perintis yaitu lintasan Kasipute Donggala Bau-Bau. Ya, uji coba. Ini setelah ini mereka kembali lagi ke Kasipute. Operasional resmi Belum, nanti perizinannya kalau sudah keluar semua lengkap di provinsi dengan BPTD dengan Bombana. Ini secepatnya karena itu kita antisipasi KMP Dharma Kencana 1 yang lintasan Kasipute Tanjung Pising, Kasipute Tondasi itu mau docking. Kalau docking tidak ada kapal pengganti. Jadi secepatnya ini dioperasikan supaya Pulau Kabayan ada yang layani kapal ferinya. KMP yang mengabadikan nama pahlawan nasional asal Sulawesi Tenggara ini rencananya dalam waktu dekat akan diresmikan langsung oleh penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara di Kasipute, Bombana. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dekranasda Bau-Bau akan membuka gerai di 3 lokasi strategis seperti pelabuhan dan bandara. Dikbud Bau-Bau kuatkan karakter anak lewat sosialisasi anti kekerasan. Demikian Kepton pagi ini. Anda dapat dengarkan informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini hingga pukul 10. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Lina, selamat pagi dan sampai jumpa.